Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Kedengaran suara Iya, saya ya? alhamdulillah kedengaran Ibu. Oke. Oke, nah ini teman-teman, kita sudah bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan Ibu Retno Lisyarti. Ibu selamat siang, selamat sore, sehat selalu ya Bu. Ya, selamat sore juga. Alhamdulillah Iya, sehat. Semoga Mbak juga sehat ya. iya sehat Ibu. Nah, kita langsung aja nih, mungkin ini juga udah mulai banyak yang nonton nih. Semoga itu Ya, teman-teman dari siswa dan juga teman-teman dari guru ya, biar bisa sekalian sharing nih kita. Nah Bu, kalau dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tuh memang di kalendernya dituliskan memang tanggal 13 itu mulai aktif untuk ya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tapi memang Pak Anies sendiri, Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan nanti menunggu aman dulu nih Bu. Nah, kalau dari ya. Bu Retno sendiri, apakah hal itu sebenarnya sudah tepat atau Ibu mempunyai pandangan sendiri nggak terkait hal itu? Iya, sebenarnya itu sudah tepat ya yang dikatakan oleh Pak Anies. Pak Anies mungkin membuka rumah ibadah, akan membuka mall nanti katanya ya, setelah rumah ibadah, kemudian akan mau kembali kita tuh masa transisi kata beliau untuk ke new normal. Kalau sekolah adalah yang terakhir, nah itu berarti sudah tepat gitu. Artinya tahun ajaran baru betul 13 Juli, tidak ada pemunduran. Namun sekolah tidak langsung dibuka pada tanggal 13 Juli itu, tetapi pembelajaran jarak jauh akan dilanjutkan. Nah, pembelajaran jarak jauh untuk dilanjutkan ini kan memang dalam upaya melindungi anak-anak ya, dari tertular COVID-19, karena memang mesti melihat ya angkanya bukan sekedar fluktuatif, angkanya tidak sekedar turun, tapi memang harus zero kasus sebenarnya. Nah, kalau sudah zero kasus, baru kemudian bisa sekolah dibuka. Namun itu pun harus mempersiapkan infrastruktur dalam upaya menghadapi kenormalan baru. Jadi memang tidaklah mudah dan tidak bisa terburu-buru, Mbak. Hmm. Berarti memang nunggu semuanya aman dulu ya Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan sekolah supaya nanti ketika anak-anak masuk dan juga guru-guru masuk itu semua bisa diminimalisir Bu penyebarannya, karena kan memang kalau kita lihat apalagi anak-anak SD yang berada di usia di bawah 10 tahun tuh dibilang kurang tertib ya Bu. Mereka masih suka main, Ya. masih suka lari-lari begitu. Ya, mereka tidak disiplin karena memang sebenarnya nggak mungkin belum paham juga gitu ya. Kenapa harus tidak boleh bersentuhan dengan temannya, kenapa nggak boleh meluk-meluk temannya gitu, atau tidak boleh berkomunikasi terlalu sering, berinteraksi terlalu sering nanti ketika masuk. Nah, yang memang agak sulit sesungguhnya adalah ketika tahun ajaran baru dimulai tapi tidak ada tatap muka. Yang sulit itu kan sebenarnya anak kelas 1 SD, dari TK, dia sekarang anak baru. Nah, belum kenal temennya, belum kenal gurunya, terus tahu-tahu daring kan sebenarnya susah ya. Itu untuk kelompok yang sulit. Tapi kalau anak SMP kelas 1, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, anak SMA kelas 1 yang baru, mungkin dia sudah tidak asing dengan daring. Artinya dia sudah siap dengan pembelajaran jarak jauh. Meskipun pembelajaran jarak jauh itu tidak harus daring sebenarnya, tetapi banyak orang kemudian mengartikan demikian karena yang terpisahnya jarak tadi didekatkan dengan teknologi IT. Nah, kalau bagi kami sih ya KPAI, kami meminta pembukaan sekolah untuk seluruh Indonesia itu harus menunggu memang zonanya hijau dan kasusnya nol. Nol kasus ini kalau bisa sampai 14 hari kalau kami. Itu sebenarnya juga merujuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus sebenarnya juga belajar dari negara lain yang sudah buka sekolah. Yang sudah buka sekolah itu misalnya saja Perancis, Inggris, Finlandia, itu akhirnya menutup kembali sekolah. Padahal ketika itu sebenarnya mereka sudah angkanya turun sekali dan terus menerus turun selama 14 hari. Dan di Perancis bahkan sempat zero kasus. Namun, dan dia hanya membuka sepertiga sekolah loh, tidak semua sekolah juga dibuka. Dan saat dibuka, ternyata terjadi penularan. Kalau Perancis sampai 70 ya, siswa maupun guru. Finlandia juga dalam waktu 2 minggu ada yang tertular, baik guru, tenaga tata usahanya maupun muridnya. Kemudian
ada juga untuk yang Inggris itu juga mengalami hal yang sama. Di Australia sendiri ketika uji coba dilakukan juga 18 ya orang di sekolah itu, jadi sekolah jadi klaster baru. Nah, tapi kalau kita belajar dari Korea Selatan juga hal sama ya. Baru baru buka berapa hari jadi klaster baru dan akhirnya ditutup kembali 250 sekolah itu. Nah, kalau belajar dari negara Cina, sebenarnya Cina nyaris tidak ditutup ya untuk sekolah yang sempat dia buka. Nah, jadi memang kalau Cina cukup sabar untuk menunggu zero kasus. Cina itu harus zero kasus itu 10 hari di satu provinsi atau suatu kota kabupaten gitulah kalau di kita ya. Itu harus nol kasus sampai 10 hari. Kemudian mereka sudah menyiapkan. Jadi kalau di Cina, sebenarnya negara-negara Eropa juga melakukan hal yang sama, yaitu tes PCR. Tes PCR ini dilakukan untuk seluruh pengajar. Lalu beberapa murid juga sampel itu dites PCR. Itu untuk menunjukkan bahwa pengetesan itu ada untuk memastikan bahwa secara sampel itu diperoleh fakta bahwa tidak ada yang tertular. Nah, Cina itu melakukannya sampai zero kasusnya 10 hari dan mereka menyiapkan semua sistem. Nah, sebenarnya kayak Inggris, Prancis, Finland, mereka punya sistem persekolahan yang bagus. Misalnya wastafel yang ada di hampir di setiap kelas, punya tisu, punya sabun cuci tangan gitu ya. Disinfektan gitu di semua pintu meja itu memang ada gitu, tetapi mereka toh terkena. Nah, apalagi di kita yang sebenarnya wastafel tuh kurang, muridnya 1000 wastafelnya bisa 5, kadang-kadang 5 yang ngalir cuma 2 gitu, itu bisa terjadi gitu di Indonesia. Nah, jadi dikhawatirkan dengan sistem persekolahan yang baik seperti Eropa saja kena, apalagi kemudian Indonesia. Nah, kalau Cina itu sebenarnya muridnya mirip dengan Indonesia, artinya dalam jumlah besar. Di Eropa itu muridnya rata-rata kan 20. Kalau Indonesia itu muridnya kan 36 tuh kalau SMA, SMP 32. Cina tuh sebenarnya mirip-mirip Indonesia, jumlahnya banyak. Nah, kalau di Cina mereka pakai skat plastik di setiap meja. Ya, karena tidak mungkin lagi jaga jarak gitu. Jauh-jauhannya nggak mungkin karena muridnya banyak gitu ya. Kemudian mereka juga menggunakan itu namanya disinfektan di semua sepatu, tas anak begitu masuk diinspektan. Kemudian mereka punya bel cuci tangan namanya. Jadi setiap jam akan ada bel cuci tangan. Lalu guru yang mengajar di kelas itu, murid-murid akan berbaris untuk cuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang benar. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan sehingga Cina kemudian juga bisa menghindari itu. Tetapi yang lebih lagi adalah keluarga-keluarga di Cina itu juga memang diperintahkan untuk mensosialisasi mengajarkan anak-anak pakai masker. Nah, ini juga harusnya dilakukan di Indonesia gitu ya, karena masker itu kita aja nggak nyaman orang dewasa, apalagi anak-anak. Dan selama PJJ mereka nggak pakai masker. Jadi harus dilatih 30 menit hari ini. Pertama nambahin 5 menit sampai mereka nanti siap untuk ke sekolah dan bisa menggunakan masker dengan baik. Kemudian yang kedua cuci tangan. Cuci tangan juga harus dilatih. Yang latih siapa ya, orang tua gitu. Jadi ini yang sebenarnya perlu dipersiapkan ya Mbak ya, untuk jangka waktu sampai sekolah nanti betul-betul dibuka. Mumpun masih ada waktu kosong, masih PJJ masih diberlakukan, orang tua selain nanti sekolah menyiapkan fasilitas, orang tua menyiapkan edukasinya nanti bagaimana ya Bu? Betul, jadi habit barunya dibangun orang tua menurut saya. Oke. Bu, ini sebenarnya menarik. Kemarin IDN Times sempat berbincang dengan Pak Anies Baswedan yang mengatakan jikalau memang sekolah akan dibuka, mungkin beliau akan melakukan beberapa tahap seperti SMA dulu yang masuk, SMP dulu yang masuk, lalu 50-50% kursi dan meja juga akan diatur dan tidak satu kelas akan dimasukkan seluruh siswanya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah memang ada rekomendasi yang serupa atau memang ada rekomendasi lainnya supaya nanti penularan di sekolah itu bisa diminimalisir gitu, Bu? Bisa aja sih dengan penerapan seperti itu, tapi ini agak menyulitkan sebenarnya kalau menggunakan pola shift tadi ya, dibagi 2 gitu ya. Itu gurunya jadi ngajarnya double. Misalnya muridnya 36, berarti dibagi 18 kan? 18 kemudian ngasih materi yang sama dalam 18 tadi gitu. Menurut saya itu sesuatu yang rada sulit sih bagi para guru ya. Harusnya memang pakai skat plastik ya di antara meja-meja anak, itu paling memungkinkan. Yang kedua, saya rasa betul harus bergantian. Misalnya SMA, kalau kelas 1-nya masuk sama kelas 2, kelas 3-nya libur. Kalau 2 sama 3 masuk, kelas 1-nya libur gitu. Begitulah seterusnya gitu. Itu bisa saja diberlakukan. Karena kalau SMA mungkin lebih mudah ngatur kan, ini anak-anak jadi pada
pada dunia yang bukan dunia mereka ya. Jadi di kelas harus diam, nanti tidak ada istirahat. Kalau berdasarkan protokol kesehatan yang dibuat. Jadi tidak ada istirahat, jam diperpendek ya. Jadi kalau yang biasanya 45 menit 1 jam pelajaran sekarang akan 30 menit, jam 12 pulang, tak ada istirahat, tak ada sholat berjamaah, langsung semuanya pulang. Berarti pada jeda-jeda yang tadi ya dari pagi sampai siang tadi, maka anak-anak harus bawa bekal karena tidak ada kantin. Kantin nanti tidak ditiadakan lantaran penularan itu kerumunan di kantin akan menimbulkan penularan. Kemudian tadi ya anak-anak kan harus diingatkan juga oleh orang tua maupun guru. Yang SD ini agak susah. Nanti kalau istirahat nggak usah keluar, atau kalau itu nggak, jangan bermain di luar ya. Itu sebenarnya sulit tuh bagi anak-anak. Nah, ini tantangan ya, tantangan betul bagaimana kemudian itu diberlakukan. Nah, kalau sistem tadi ya mengatur anak-anak yang masuk di kelas dengan cara-cara seperti itu ya bisa saja, tetapi tetap saja ini butuh kesiapan guru, kesiapan sekolah, dan kesiapan orang tua dalam istilahnya memasuki masa transisi menuju kenormalan baru. Bu, berarti kalau bisa dibilang pemotongan jam belajar itu termasuk efektif nggak, Bu? Untuk materi kurikulum sendiri ya ke anak-anak, karena kan mereka belajar. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau kurikulum sendiri sebenarnya KPAI meminta supaya ketika kurikulumnya, ketika kondisinya darurat seperti sekarang, artinya darurat itu kan jamnya diperpendek gitu ya, tidak ada istirahat, dan lain-lain yang seperti tadi saya sebutkan. Maka secara otomatis itu sesungguhnya tidak boleh ada materi yang banyak gitu kan, semuanya dikurangi. Situasinya darurat, masuk bergantian gitu ya, itu situasinya betul-betul darurat. Dengan demikian maka kurikulumnya mestinya dalam kondisi darurat. Nah, ketika kurikulumnya harus darurat, ini bagaimana ya? Kurikulum 2013 yang sekarang ada nggak mungkin dipenuhi ketuntasannya, jadi mesti disederhanakan. Nah, penyederhanaan itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi materi-materi yang esensial saja yang diberikan. Jadi tidak semua materi kemudian dikurangi, dan itu sebenarnya berkaitan dengan kompetensi dasar. Kalau guru biasa paham. Nah, kompetensi dasar ini misalnya SD yang ada 60 ya setengahnya aja. Misalnya ya siapa yang memilih esensial? Ya Kemdikbud yang melakukan, sehingga kalau Kemdikbud kan jadi seragam, seluruh sekolah di Indonesia akan ngasih materi yang sama. KD yang dimunculkan mana, KD yang dihilangkan mana, itu akan sama. Nah, mau tidak mau, karena anak-anak juga memang harus diringankan secara materi lantaran situasinya darurat. Kemdikbud sih mengatakan kepada kami, itu kita usulkan di tanggal 29 April 2020, dan menurut Dirjen Kemdikbud ya, Dirjen PAUD Dikmas, Dikdas, dia mengatakan bahwa ini sedang dipersiapkan. Jadi saat ini pemerintah juga untuk menghadapi memperpanjang pembelajaran jarak jauh dan menghadapi kenormalan baru ini, maka kurikulum disederhanakan. Berarti sebenarnya nggak masalah ya, Bu, terkait waktu belajar, yang penting nanti disederhanakan, ambil yang penting-pentingnya saja ya, Bu ya. Betul, sehingga tidak berat. Oke. Bu, nah ini terkait dengan kemarin tuh ada saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatakan bahwa bisa diprioritaskan saja, seperti kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, yang memang mau segera melakukan ujian sekolah. Kalau dari Ibu, apakah hal itu memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemik ini, atau memang nanti akan berpengaruh ke adik-adik kelasnya yang lain gitu, Bu? Kalau menurut saya sepakat dengan itu. Jadi diuji coba dulu. Untuk TK sama SD sebaiknya tidak. Kenapa TK sama SD tidak? Karena gini ya, kalau anak-anak ini kan sulit banget. Anak TK misalnya udah lama nggak ketemu temennya, pelukan gitu ya. Anak SD main gadengan, terus tos gitu ya. Itu kan ya justru nggak boleh dilakukan. Kalau anak-anak ini agak sulit. Jadi menurut kami memang betul uji coba itu dilakukan pada tingkatan yang lebih tinggi. Jangan di SD, jangan di TK, tetapi adalah di SMP atau SMA.
Untuk SMA saya setuju banget gitu. Kalau itu diterapkan misalnya di kelas 3 SMA dulu. Ya, jadi kelas 12 SMA dulu gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah mau buka Januari, bisa aja sih mulai Desember diuji coba pada anak kelas 12. Tapi dengan catatan wilayah itu sudah zero kasus, kemudian di wilayah di sekolah itu sudah siap secara infrastruktur. Jadi kalau cuma ada wastafel dan air mengalir, nggak ada sabun, ya nggak bisa. Kalau ada sabun tapi nggak punya tisu, nanti habis cuci tangan dilap di baju, ya sama aja kan gitu. Jadi ini penting betul menyiapkan semua infrastruktur, dan itu tidak mudah karena sekolah belum tentu mampu. Nah, untuk sekolah mampu, maka ini penting melakukan yang namanya rapat koordinasi berjenjang. Rapat berkoordinasi berjenjang ini adalah untuk memastikan pemetaan sekolah mana yang mampu, sekolah mana yang tidak. Kemudian kalau sekolah tidak sanggup, bagaimana dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak sanggup, misalnya, maka pemerintah pusat akan membantu. Tapi kan datanya mana dulu, pemetaannya mana dulu? Karena saya yakin sih ya, kayak sekolah-sekolah swasta kaya gitu, pasti mereka bisa memenuhi itu. Sekolah-sekolah negeri yang unggul mungkin bisa. Tapi kalau sekolah-sekolah yang lain bagaimana? Pada sekolah-sekolah yang tidak unggul dan tidak kaya itu jauh lebih banyak, bisa 80% gitu dari populasi anak sekolah gitu. Jadi menurut saya penting adalah memastikan bahwa infrastruktur disiapkan negara. Oke, Bu, ini menarik juga. Kemarin KPAI sempat merilis riset yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak banyak nih orang tua yang setuju, Bu, nanti anak-anaknya sekolah. Bu Retno bisa berbagi sedikit nggak terkait hasil dari Itu ya. Bu? Ya, itu sih sebenarnya awalnya adalah saya mau survei awalnya. Tapi karena survei itu butuh uji coba, saya coba untuk melakukan uji coba sendiri. Jadi sebenarnya waktu itu uji cobanya adalah angket itu yang saya susun hanya dengan 10 pertanyaan. Pertanyaan 10 aja 5 identitas, 5 baru pertanyaan. Nah, singkat-singkat lah semua jawabannya, tinggal klik aja. Lalu di situ saya melakukan uji coba di Facebook saya sebenarnya, akun pribadi maksud saya, bukan Facebooknya KPAI, bukan. Lalu saya hanya tidak menduga ya, setelah dalam 32 jam, saya sampai terkejut banget karena yang mengisi angket itu mencapai ratusan ribu. Jadi sebenarnya sasarannya adalah guru, siswa, juga orang tua. Nah, untuk orang tua hanya dalam 32 jam itu yang berpartisipasi di dalam mengisi angket ada 196.559. Dan dari data itu 66% menolak sekolah dibuka. Lalu ada guru. Guru itu 18.111 partisipasi ya, yang melakukan partisipasi, dan dari jumlah itu 54% setuju sekolah dibuka. Jadi guru juga setuju. Yang nolak kan orang tua ya. Nah, kalau murid bagaimana? Murid ini kebalikannya orang tua aja. Kalau orang tuanya tidak rela anaknya sekolah, muridnya anaknya malah pingin sekolah. Jadi di murid itu 63,7% setuju sekolah dibuka. Mereka udah kangen gitu. Jadi bahkan usulan mereka adalah tanggal 13 Juli 2020 gitu ya. Kalau orang tua, kalau yang nggak setuju, usulannya kapan? Mereka ngusulinnya Januari 2021. Nah, alasannya sebenarnya, kayak kami nanyain juga, alasan tidak setuju apa, setuju apa. Alasan yang tidak setuju adalah kasusnya masih tinggi Indonesia, masih fluktuatif. Mereka ngeri anak-anaknya akan terpapar. Yang kedua adalah infrastruktur yang mereka pertanyakan. Apakah kenormalan baru ini sekolah siap sehingga ketika kami melepas anak-anak kami bisa dijamin bahwa anak-anak kami akan sehat dan selamat gitu. Itu sih yang kekhawatiran yang diemban oleh 66% orang tua. 66% itu setara dengan angka 129.991 orang ya. Jadi memang hampir 130.000 orang tua keberatan melepas anaknya ke sekolah. Tapi ini dilematis ya, Bu. Di riset KPAI sebelumnya, saya menemukan bahwa faktanya anak-anak tuh minta kembali ke sekolah karena pertama faktor ekonomi, karena orang tuanya jadi double lagi, Bu, bayar listrik dan bayar uang internet. Itu juga menjadi polemik ya, Bu, bahwa pola pikir anak dan orang tua ternyata berbeda. Orang tua takut anak yang kembali ke sekolah, sedangkan anak juga memang mempunyai rasa kasihan terhadap faktor ekonomi orang tua, begitu ya, Bu ya?
Iya, sebenarnya banyak anak yang minta bahkan ke KPAI ngadu agar uang SPP dikurangi gitu. Itu malah anak-anak bukan orang tuanya gitu ya. Karena mereka bilang orang tua kami terdampak, dan menurut saya lagi ya itu memang betul gitu, karena tidak sekedar nggak mampu lagi beli kuota internet ya, apalagi kalau anaknya banyak, anaknya tiga gitu, itu luar biasa berat gitu. Dan sebenarnya sih kalau apa melihat anak-anak ini gitu ya, mereka memang punya kepedulian loh sama orang tuanya. Yang kedua adalah memang kalau anak-anak yang setuju itu adalah mereka sudah merasa PJJ menjenuhkan. Jadi pembelajaran jarak jauh itu menjenuhkan. Jadi itu pilihan mereka, kenapa mereka ingin tatap muka saja gitu. Yang kedua memang mereka menyatakan bahwa sudah rindu juga sama sekolah, teman-temannya, guru gitu. Emang ada apa itu juga cukup tinggi pilihan itu ya. Dan yang berikutnya mereka nggak mikirin infrastruktur. Yang mereka pikirkan antara lain adalah soal ekonomi orang tuanya gitu ya. Itu sih sebenarnya nomor 3 ya. Yang paling tinggi sebenarnya adalah PJJ-nya menjenuhkan. Pembelajaran jarak jauh itu membosankan. Mereka udah males lagi gitu ya, kayak jenuh gitu. Itu sih yang nampaknya muncul. Tapi apakah dari KPAI sudah memberikan rekomendasi Bu seperti terkait pertama tadi uang SPP dan juga memang materi pembelajaran yang disampaikan, apakah nanti saat PJJ masih diberlangsungkan bisa lebih efektif lagi Bu begitu? Apa PJJ apa Mbak tadi? Apakah sudah ada rekomendasi Oh ya. koordinasi antara KPAI dan Kemendikbud begitu Bu terkait ini? Oke. Sebenarnya kalau terkait itu iya, kami waktu itu kan menyampaikan rekomendasi terkait survei itu ya. Survei pembelajaran jarak jauh itu kami sampaikan lewat rapat koordinasi nasional itu, lewat daring. Yang dihadiri oleh Menteri Agama, perwakilan Kemdikbud, dirjennya hadir. Kemudian juga hadir kepala-kepala dinas dan kepala-kepala kantor wilayah agama. Waktu itu kami menyampaikan bahwa ini ada evaluasi untuk PJJ. Jadi kalau nanti kenormalan baru mundur tahun ajaran baru, jadi maksudnya tahun ajaran barunya diberlakukan Juli, tapi PJJ-nya diperpanjang, maka harus ada evaluasi. Salah satu evaluasi adalah kami bahkan bersurat ke Presiden. Kami meminta Presiden di dalam rapat terbatas untuk pertama menggratiskan internet anak-anak. Artinya menggratiskan internet ini adalah memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang memang terdampak. Sesungguhnya banyak anak yang tidak terlayani pada pembelajaran jarak jauh karena ketidakmampuan membeli kuota dan tidak punya peralatan daring yang memadai. Itu sebenarnya tinggi sekali. Jangankan bicara Papua ya, bicara Kota Bogor aja ada 11% yang tidak terlayani. Jadi ini memang bias kelas. Untuk Papua yang sarana prasarananya sangat minim, mereka bahkan dari 608.000 anak, itu 54% tidak terlayani pembelajaran jarak jauh. Nah, atas dasar itu kami mendorong pemerintah untuk menggratiskan internet. Yang kedua adalah kami meminta untuk dana desa ya. Jadi ada daerah-daerah yang anak-anak nggak punya segalanya, nggak punya internet, nggak punya alat gitu ya. Ini sinyalnya juga kalau dari rumahnya susah, ini bagaimana? Kami usulkan untuk menggunakan wifi, dan itu di balai desa, dan balai desa membeli komputer yang menggunakan dana desa. Kemudian dana desa ini membeli komputer dan wifi tadi, kemudian anak-anak ini setelah bergiliran dapat menggunakan itu selama pembelajaran jarak jauh 6 bulan ke depan ini. Jadi itu adalah upaya memperkecil disparitas tadi ya, kesenjangan antara anak kaya dengan anak miskin, antara Jakarta dengan luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa gitu ya. Karena kami juga dapat data sih kalau Jakarta juga banyak yang nggak bisa gitu. Jakarta saja ada persentase anak yang tak terlayani. Nah, apalagi daerah lain. Oke, Bu, ini mungkin kita akan agak bergeser sedikit. Sebenarnya dari tadi tuh sudah banyak teman-teman yang nanya, Bu, gimana nih treatmentnya kalau nanti sekolah masuk itu di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah asrama, Bu, nantinya? Ah, ini baru dikeluarkan ya, protokol ya, sedang disusun sebenarnya untuk yang pendidikan. Tapi untuk pesantren itu juga disusun. Jadi untuk sekolah-sekolah berasrama itu bagaimana dengan jaga jarak, bagaimana dengan kenormalan baru ini, itu memang dibuat. Dan kan kalau sekolah berasrama, pengasuhannya kan berada di pihak lain ya, karena mereka 24 jam ada di sana gitu. Nah itu
juga penting untuk mempersiapkan pengasuhan yang pasca pandemi ini dan kenormalan baru nanti gitu. Nah itu memang banyak orang tua tidak mau melepaskan juga anak-anaknya di sekolah-sekolah berasrama itu gitu. Jadi nanti Kemenak, Kemdikbud akan menyusun protokol terkait bersama WHO tentunya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya untuk menentukan bagaimana cara gitu atau membangun satu SOP ya semacam tentu protokol kesehatan yang ketat yaitu pada sekolah-sekolah berasrama. Tidak hanya pesantren sih karena banyak sekolah berasrama lainnya ya kedinasan gitu, tapi bahwa pokoknya sekolah-sekolah yang pengasuhannya memang diserahkan kepada sekolah lantaran anak itu berada di sekolah 24 jam dalam sehari gitu ya. Itu akan dibuat. Sekarang sih kayaknya belum jadi ya. Tapi sudah dalam proses pembicaraan dan juga penyusunan ya Bu berarti? Ya, karena kan nyusun mereka ya. Kalau KPAI kan pengawasan ya. Jadi kalau kami mendorong kebijakan, bisa melakukan advokasi kebijakan. Pengumpulan data kami bisa, datanya tentu untuk menjadi gambaran bagi pemerintah apa langkah yang harus diambil gitu ya. Itu bagian yang tentu kami akan aktif terus untuk mengawal. Karena bagi kami sih terlalu beresiko ya melepas anak-anak di sekolah pada situasi di mana kasus masih tinggi, infrastruktur Indonesia belum siap di sekolah-sekolah itu. Itu memang kita bertaruh nyawa anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita sakit, anak-anak ini kan tidak mungkin diisolasi, misalnya SD sama TK ya, itu anak-anak nggak mungkin kan diisolasi di ruang isolasi rumah sakit sendirian tanpa kita, orang tuanya. Padahal kalau kita menemani ya kita kan ketularan kan, gitu lah. Tapi ya ini berat iya karena memang ini soal anak-anak. Bahkan sampai sekarang belum ada loh di Indonesia rumah sakit rujukan anak ya COVID-19 tuh belum ada. Tidak ada. Dan anak-anak pasien-pasien anak selama ini dicampur dengan orang dewasa padahal mestinya nggak boleh gitu ya. Tapi ya memang tidak ada gitu sehingga mau dicampur. Nah, kalau sekolah dibuka itu kasus bisa naik. Kalau kasus itu naik, ya penularan tinggi apalagi pada anak-anak. Wah ini mengerikan gitu, membahayakan sekali ya. Karena Indonesia itu udah banyak anak yang meninggal karena COVID-19. Negara seperti Cina yang kasusnya banyak, seperti Italia yang kasusnya banyak, yang kematiannya sampai tinggi sekali dalam sehari, itu nggak ada anak yang meninggal. Nah Indonesia yang meninggal kan sudah tinggi ya, cukup tinggi. Untuk negara-negara ASEAN itu kita termasuk tertinggi bahkan. Ya, itu yang kita khawatir. Ya itu kondisinya aja ini belum banyak anak dalam arti kata kalau sekolah dibuka kan lonjakan terjadi kan. Nah, ini saja udah kewalahan bagaimana kalau nanti anak-anak sakit ya, COVID ini tertular. Kita ya harus menjaga betul ini. Belum lagi penyakit di luar COVID ya Bu, apalagi faktor kesehatan anak di Indonesia sebenarnya belum dibilang bagus, baik dari itu imunisasi atau yang lain-lainnya gitu ya Bu ya? Ya, PR-nya banyak. Imunisasi juga sempat terhenti ya selama COVID, karena kita kan kayak dadakan dan kaget gitu loh. Karena kita kaget, banyak hal yang belum dipersiapkan. Anak-anak yang belum imunisasi, sementara imunisasinya itu ada waktunya, misalnya bulan ke ini, itu kan memang sangat berbahaya ya. Bu, dari tadi kita kan berbicara tentang persiapan fasilitasnya dan ketika anak itu berada di sekolah. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai sebenarnya tidak banyak juga sih anak-anak yang memiliki kesempatan ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Jadi kan mereka ada yang harus naik kendaraan umum, ada yang mungkin harus bareng teman dan naik jemputan. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri nih, melihat di Jakarta juga kan banyak ya Bu anak-anak yang naik komuter lain dan lain-lainnya. Apakah fasilitas transportasi juga perlu diperhatikan bagi anak-anak dan adik-adik kita yang nanti akan melanjutkan kegiatan sekolah lagi nanti Bu? Iya, memang sih sebenarnya ini gini ya. Kalau ngomongin transportasi dan lain-lain itu lebih banyak lagi PR-nya gitu ya. Untuk PR yang kecil aja ini belum tentu kita mampu sebenarnya ya. Dalam arti apakah sekolah-sekolah mampu misalnya bikin wastafel, air yang mengalir. Bayangkan ya, itu nanti tagihan air akan tinggi banget kan. Karena cuci tangannya harus dilakukan terus-menerus oleh begitu banyak orang. Itu saja udah pendanaan loh yang besar. Apalagi kemudian anak berangkat ke sekolah gitu ya dan lain-lain.
Ya kalau mau dibegitukan ya emang lebih lebih rumit lagi gitu. Memang sih disarankan diantar oleh keluarganya gitu ya. Dan sampai di itu kan soal masker aja belum tentu keluarga-keluarganya juga mampu membeli masker loh ya. Jadi ini kan PR tersendiri. Kalau nggak punya masker gimana di sekolah? Ya harus disiapin akhirnya. Jadi akan tinggi betul sih anggaran, saya membayangkannya. Oke, Bu, ini juga mungkin aku mau minta sedikit pendapat Ibu nih. Kan banyak adik-adik kelas 3 yang kelas 3 SMA, SMP, dan kelas 6 itu sudah lulus nih saat ini. Tapi secara tidak sadar sebenarnya cyberbullying juga banyak, Bu, yang menyatakan bahwa mereka lulusan corona, bahasanya gitu, Bu, kasarnya. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri menanggapinya bagaimana? Walaupun sebenarnya anak-anak tidak ke sekolah, tapi bullying itu masih tetap ada, Bu, di media sosial yang mengatakan bahwa mereka lulusan corona lah, bagaimana lah gitu. Nggak usah jauh-jauh ya, ini di chat-chatnya aja bulinya banyak. Di chat yang sekarang aja bulinya banyak. Itu budaya orang dewasa yang tidak baik ya, yang harusnya kita tuh dalam media sosial itu harus mencontohkan ke anak-anak. Lagi nggak pandemik pun ya nggak boleh ngebully orang gitu ya. Ini anak-anak kan dalam kondisi stres ya sebenarnya. Di rumah saja tuh bagi seorang anak itu berat, karena kan anak itu dunianya bermain. Ya, itu sesuatu yang tidak mudah lah bagi anak-anak. Secara perkembangan kejiwaan saja sebenarnya anak ini sudah terganggu. Lalu ketika mereka lulus, kemudian dengan istilah corona sekalipun gitu ya. Tapi ya ini memang pilihan sesuatu yang mereka nggak bisa milih gitu ya. Tetapi saya yakin sih dari segala hal, dari semua peristiwa itu pasti ada hikmah baiknya ya. Tetapi memang kita ini seperti kan terkaget-kaget dan tidak siap ya. Misalnya saja gini. Pemerintah mengatakan dana BOS bisa digunakan gitu ketika anak-anak nunggak bayaran nih. Orang tua nggak sanggup bayar, sehingga anak-anak tuh tidak bayaran. Nah, ketika tidak bayaran, untuk sekolah-sekolah negeri sih gurunya dibayar negara, tapi tetap ada guru honor di sekolah negeri. Lalu di sekolah-sekolah swasta yang jelas harus ditopang oleh orang tuanya nggak bayar gimana? Ada sekolah swasta, itu swasta yang termasuk kaya aja terdampak di daerah Rawamangun. Itu tagihan 2 bulan sampai 4 miliar gitu, yang tidak menunggak bayaran gitu. Jadi memang ini sesuatu yang menurut saya tidaklah mudah. Termasuk misalnya ya, kalau sekarang kan SPP dikurangi bisa ya Mbak. SPP dikurangin itu kan karena tidak bayar. Sekolah tidak ada operasional, berarti kan nggak ada pengeluaran air, tidak ada pengeluaran listrik, ya kan? Kalaupun ada kecil lah, kemudian wifi dan lain-lain. Kalau wifi tetap harus bayar, dipakai nggak dipakai kan? Dan itu sebenarnya pengeluaran yang kemudian bisa dihitung. Sekarang misalnya tidak ada ekskul kan? Kalau tidak ada ekskul, ya berarti tidak ada pembiayaan ekskul. Nah itu yang sebenarnya cost yang harus dihitung oleh sekolah. Lalu itu harusnya ada pengurangan. Nah kalau nanti anak-anak sekolah, kan berarti pengeluaran akan muncul semua tuh. Mulai dari pengeluaran bayar listrik, bayar air, bayar apa, kan berarti kalau anak-anak mulai sekolah, bayarannya akan kembali lagi kan. Nah, untuk sekarang saja banyak sekolah swasta tidak mengurangi, orang tuanya nggak bayar. Ada yang juga nggak ngurangin gitu. Nah, untuk yang orang tuanya kemudian tidak sanggup membayar, ini bagaimana kelanjutan? Karena guru-gurunya juga kan jadi pada nggak gajian. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan, guru boleh digaji dengan menggunakan dana BOS. Nah, dana BOS-nya habis untuk bayar gaji guru. Padahal Kemdikbud bilang lagi, murid-murid yang nggak bisa, guru-guru yang nggak bisa beli kuota, dibayarin dana BOS. Seolah-olah dana BOS-nya gede banget gitu loh. Padahal dana BOS kita itu kecil sebenarnya. Dan turunnya pun 4 bulan sekali. Dalam 1 tahun itu berarti akan 3 kali turun. Nah, jumlahnya sebenarnya tidak banyak gitu ya. Tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang, itu saja sudah kepake banget gitu. Jadi memang problemnya itu berat dan menurut saya ini nggak bisa diselesaikan sendiri. Maka dari itu, bagaimana kita mau tahu berapa anggaran penyiapan infrastruktur kalau kita tidak pernah, Kemdikbud, Kemenak tidak pernah melakukan rapat berjenjang dengan dinas-dinas. Dinas tidak melakukan rapat berjenjang dengan kepala-kepala sekolah. Kepala-kepala sekolah kemudian harus menghitung ya dengan proposal mana yang sebenarnya mereka sanggup, mana yang tidak. Mana yang mereka bisa lakukan, mana yang tidak. Nah, lalu bagaimana daerah bisa nggak rapat lagi? Kalau daerah nggak bisa,
maka minta bantuan pemerintah pusat. Nah, ini yang kalau pemerintah pusatnya duitnya habis gimana juga gitu ya. Karena udah terdefisit anggaran begitu tinggi. Jadi ini kan problem loh. Nah, jadi oleh karena itu, sepanjang tidak mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan bagi kenormalan baru, saya rasa pilihan anak sekolahnya di 2021, tepatnya paling tidak di Januari 2021, saya rasa itu adalah hal yang pas. Untuk sementara PJJ memang harus diperpanjang. Oke, berarti rekomendasi dari Bu Retno kalau bisa 2021 aja ya Bu, melihat kondisi koordinasinya juga belum terbilang matang ya Bu saat ini. Belum masih jauh. Dan belum lagi orang tua juga belum ngelatih anak-anaknya kan untuk siap menghadapi kenormalan baru. Jadi gap itu masih bisa digunakan sebagai waktu orang tua mengedukasi anak dulu ya Bu sebelum siap kembali ke sekolah. Ya, harusnya sih seperti itu. Semua orang harus bekerja jadi dalam hal ini. Orang tua menyiapkan budaya baru, karena kan anak-anaknya bersama mereka. Sementara negara atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyiapkan sarana prasarana menghadapi pembukaan sekolah kelak gitu. Jadi harus berbagi-bagi ini. Nanti juga orang tua, andaikan sekolahnya, oh kami hanya bisa wastafel, tapi kami tidak bisa beli sabun cair, kami tidak bisa beli tisu, maka orang tua kan juga bisa ya secara itu berpatungan misalnya. Walau semuanya dari kita terdampak, tapi ya demi anak-anak kita harus melakukan itu. Oke. Bu, terkait dengan berarti kan nanti 2021 nih rekomendasi dari Ibu. Berarti selama itu PJJ masih diberlangsungkan. Adakah rekomendasi apa sih sebenarnya yang harus dievaluasi dari PJJ yang selama ini telah dijalankan dan dilalui oleh anak-anak? Ya PJJ itu kan tadi ya saya sudah sebutkan, dia bias kelas. Bias kelas itu kan anak-anak dengan ekonomi ke atas, menengah ke atas itu terlayani. Mereka yang menengah ke bawah tak terlayani dalam pembelajaran digital. Sementara guru-guru hanya berfokus bahwa PJJ itu sama dengan daring. Nah ini kan agak sulit, pada PJJ tidak harus daring. Sebenarnya guru-guru itu ini saatnya memberikan pembelajaran-pembelajaran karakter, pendidikan karakter. Misalnya saja gini ya, para guru ini bisa meminta anak-anak yang SMA, SMP misalnya, membaca karya sastra, membaca novel, membaca bacaan-bacaan itu nanti dibangun bisa aja kan melalui di-download ya, maksud saya kan ada ya yang e-paper seperti itu. Lalu anak-anak itu beberapa hari kan kalau disuruh baca dia seneng gitu, atau saling pinjam kalau itu membutuhkan kuota dan tidak bisa saling pinjam. Nah kalau misalnya saling pinjam ya nggak usah ketemu ya, artinya yang tidak terlalu jauh bisa kirim ya melalui kemudian saling tukaran novel gitu. Anak-anak yang kecil itu bisa pakai buku cerita gitu, atau didongengin kemudian menuliskan yang didongengin apa gitu, atau misalnya kalaupun membuat video, jangan video yang ngapalin gitu, anaknya presentasi di videoin dikirim, itu aja udah gede banget gitu ya. Nah tapi kenapa sih nggak dibikin, kamu hobinya apa? Kalau kamu hobinya make up, ya udah tutorial make up. Kalau kamu hobinya masak, tutorial masak. Kalau mungkin kalau ngejalin hobinya anak-anak senang gitu ya. Olahraga ya tentang olahraga gitu ya, atau senam corona dia ciptakan gitu. Artinya sebenarnya ini lebih mengarah kepada membantu, misalnya tugas membantu orang tua gitu. Jadi 2 hari ini tugasmu atau 3 hari ini adalah membantu orang tua. Hari ketiga kamu harus bikin laporan tentang apa saja yang kamu lakukan saat membantu orang tua. Nah orang tuanya kan juga senang dibantuin gitu ya, artinya kesetresannya juga turun. Nah jangan kemudian kan kalau yang sekarang orang tuanya WPH, anaknya SPH, yang terjadi adalah stres. Jadi kalau tugas kantor tinggi sementara anaknya butuh bantuan, yang ada kan marahin anak gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kalau kurikulum sudah disederhanakan, metode-metode yang dilakukan bisa diubah gitu ya, lebih baik gitu ya, itu bisa. Nah makanya menurut saya dinas-dinas pendidikan, Kemdikbud ini saatnya juga pada rentang ini mulai melatih guru. Pelatihannya kan tentu saja bisa daring. Ini guru-guru harus diberikan juga gitu ya, petunjuk-petunjuk, karena petunjuk teknisnya tuh waktu itu ya lantaran dadakan ya nggak tersedia. Banyak sekolah juga tidak membuat panduan apapun ya, itu juga dari survei kami terhadap guru terungkap gitu ya. Jadi memang ini PR-nya banyak banget yang
mau tidak mau, maka kalau sekolah tidak langsung dibuka pada Juli 2020, maka PJJ diperpanjang. Nah, PJJ diperpanjang berarti bagaimana caranya tidak menjenuhkan kembali? Nah, ini yang kita dorong untuk dievaluasi. Semua sudah disampaikan sih ke Kemdikbud, bahkan ke kantor staf presiden. Kami juga sudah bersurat ke presiden. Ya, kewenangan kami kan hanya di situ ya. Sedangkan kewenangan terhadap guru, terhadap sekolah kan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih banyak sudah berbagi dengan IDN Times. Menarik banget karena berarti intinya sebenarnya PJJ ya Bu masih harus tetap digalakan, dan Betul. yang penting infrastruktur dan koordinasi antar pemerintah bisa langsung tetap didorong supaya nanti persiapannya matang ya Bu ya. Ya, betul. Oke, siap. Oke. Bu Retno, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Yo, selamat Semoga sore. pandemi sore Mbak. Sorry Bu, terima kasih. Yo. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Kedengaran Iya, suara saya ya? alhamdulillah kedengaran Ibu. Oke. Oke, nah ini teman-teman, kita sudah bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan Ibu Retno Lisyarti. Ibu selamat siang, selamat sore, sehat selalu ya Bu. Ya, selamat sore juga. Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak juga sehat ya. Iya, sehat Ibu. Nah, kita langsung aja nih, mungkin ya juga udah mulai banyak yang nonton nih. Semoga itu Ya. teman-teman dari siswa dan juga teman-teman dari guru ya, biar bisa sekalian sharing nih kita. Nah Bu, kalau dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tuh memang di kalendernya dituliskan memang tanggal 13 itu mulai aktif untuk Ya. melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tapi memang Pak Anies sendiri, Gubernur DKI Jakarta, sudah mengatakan nanti menunggu aman dulu nih Bu. Nah, kalau dari Ya. Bu Retno sendiri, apakah hal itu sebenarnya sudah tepat atau Ibu mempunyai pandangan sendiri nggak terkait hal itu? Iya, sebenarnya itu sudah tepat ya yang dikatakan oleh Pak Anies. Pak Anies mungkin membuka rumah ibadah, akan membuka mall nanti katanya ya, setelah rumah ibadah, kemudian akan mau kembali kita tuh masa transisi kata beliau untuk ke new normal. Kalau sekolah adalah yang terakhir, nah itu berarti sudah tepat gitu. Artinya tahun ajaran baru betul 13 Juli, tidak ada pemunduran. Namun sekolah tidak langsung dibuka pada tanggal 13 Juli itu. Tetapi pembelajaran jarak jauh akan dilanjutkan. Nah, pembelajaran jarak jauh untuk dilanjutkan ini kan memang dalam upaya melindungi anak-anak ya dari tertular COVID-19. Karena memang mesti melihat ya angkanya bukan sekedar fluktuatif, angkanya tidak sekedar turun, tapi memang harus zero kasus sebenarnya. Nah, kalau sudah zero kasus, baru kemudian bisa sekolah dibuka. Namun itu pun harus mempersiapkan infrastruktur dalam upaya menghadapi kenormalan baru. Jadi memang tidaklah mudah dan tidak bisa terburu-buru, Mbak. Berarti memang nunggu semuanya aman dulu ya Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan sekolah supaya nanti ketika anak-anak masuk dan juga guru-guru masuk itu semua bisa diminimalisir Bu penyebarannya, karena kan memang kalau kita lihat apalagi anak-anak SD yang berada di usia di bawah 10 tahun tuh dibilang kurang tertib ya Bu. Mereka masih suka main, Ya. masih suka lari-lari begitu. Ya, mereka tidak disiplin karena memang sebenarnya nggak mungkin belum paham juga gitu ya. Kenapa harus tidak boleh bersentuhan dengan temannya, kenapa nggak boleh meluk-meluk temannya gitu, atau tidak boleh berkomunikasi terlalu sering, berinteraksi terlalu sering nanti ketika masuk. Nah, yang memang agak sulit sesungguhnya adalah ketika tahun ajaran baru dimulai tapi tidak ada tatap muka. Yang sulit itu kan sebenarnya anak kelas 1 SD, dari TK, dia sekarang anak baru. Nah, belum kenal temennya, belum kenal gurunya, terus tahu-tahu daring kan sebenarnya susah ya. Itu untuk kelompok yang sulit. Tapi kalau anak SMP kelas 1, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, anak SMA kelas 1 yang baru, mungkin dia sudah tidak asing dengan daring. Artinya dia sudah siap dengan pembelajaran jarak jauh. Meskipun pembelajaran jarak jauh itu tidak harus daring sebenarnya, tetapi banyak orang kemudian mengartikan demikian karena yang terpisahnya jarak tadi didekatkan dengan teknologi IT. Nah, kalau bagi kami sih ya KPAI, kami meminta pembukaan sekolah untuk seluruh Indonesia itu harus menunggu memang zonanya hijau dan kasusnya nol. Nol kasus ini kalau bisa sampai 14 hari kalau kami. Itu sebenarnya juga merujuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus sebenarnya
juga belajar dari negara lain yang sudah buka sekolah. Yang sudah buka sekolah itu misalnya saja Perancis, Inggris, Finlandia, itu akhirnya menutup kembali sekolah. Padahal ketika itu sebenarnya mereka sudah angkanya turun sekali dan terus menerus turun selama 14 hari. Dan di Perancis bahkan sempat zero kasus. Namun, dan dia hanya membuka sepertiga sekolah loh, tidak semua sekolah juga dibuka. Dan saat dibuka, ternyata terjadi penularan. Kalau Perancis sampai 70 ya, siswa maupun guru. Finlandia juga dalam waktu 2 minggu ada yang tertular, baik guru, tenaga tata usahanya maupun muridnya. Kemudian ada juga untuk yang Inggris itu juga mengalami hal yang sama. Di Australia sendiri ketika uji coba dilakukan juga 18 ya orang di sekolah itu, jadi sekolah jadi klaster baru. Nah, tapi kalau kita belajar dari Korea Selatan juga hal sama ya. Baru buka berapa hari jadi klaster baru dan akhirnya ditutup kembali 250 sekolah itu. Nah, kalau belajar dari negara Cina, sebenarnya Cina nyaris tidak ditutup ya untuk sekolah yang sempat dia buka. Nah, jadi memang kalau Cina cukup sabar untuk menunggu zero kasus. Cina itu harus zero kasus itu 10 hari di satu provinsi atau suatu kota kabupaten gitulah kalau di kita ya. Itu harus 0 kasus sampai 10 hari. Kemudian mereka sudah menyiapkan. Jadi kalau di Cina sebenarnya negara-negara Eropa juga melakukan hal yang sama, yaitu tes PCR. Tes PCR ini dilakukan untuk seluruh pengajar. Lalu beberapa murid juga sampel itu di tes PCR. Itu untuk menunjukkan bahwa pengetesan itu ada untuk memastikan bahwa secara sampel itu diperoleh fakta bahwa tidak ada yang tertular. Nah, Cina itu melakukannya sampai zero kasusnya 10 hari dan mereka menyiapkan semua sistem. Nah, sebenarnya kayak Inggris, Prancis, Finland, mereka punya sistem persekolahan yang bagus. Misalnya wastafel yang ada di hampir di setiap kelas, punya tisu, punya sabun cuci tangan gitu ya. Disinfektan gitu di semua pintu meja itu memang ada gitu, tetapi mereka toh terkena. Nah, apalagi di kita yang sebenarnya wastafel tuh kurang, muridnya 1000 wastafelnya bisa 5, kadang-kadang 5 yang ngalir cuma 2 gitu, itu bisa terjadi gitu di Indonesia. Nah, jadi dikhawatirkan dengan sistem persekolahan yang baik seperti Eropa saja kena, apalagi kemudian Indonesia. Nah, kalau Cina itu sebenarnya muridnya mirip dengan Indonesia, artinya dalam jumlah besar. Di Eropa itu muridnya rata-rata kan 20. Kalau Indonesia itu muridnya kan 36 tuh kalau SMA, SMP 32. Cina tuh sebenarnya mirip-mirip Indonesia, jumlahnya banyak. Nah, kalau di Cina mereka pakai skat plastik di setiap meja. Ya, karena tidak mungkin lagi jaga jarak gitu. Jauh-jauhannya nggak mungkin karena muridnya banyak gitu ya. Kemudian mereka juga menggunakan itu namanya disinfektan di semua sepatu, tas anak begitu masuk diinspektan. Kemudian mereka punya bel cuci tangan namanya. Jadi setiap jam akan ada bel cuci tangan. Lalu guru yang mengajari kelas itu, murid-murid akan berbaris untuk cuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang benar. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan sehingga Cina kemudian juga bisa menghindari itu. Tetapi yang lebih lagi adalah keluarga-keluarga di Cina itu juga memang diperintahkan untuk mensosialisasi mengajarkan anak-anak pakai masker. Nah, ini juga harusnya dilakukan di Indonesia gitu ya, karena masker itu kita aja nggak nyaman orang dewasa, apalagi anak-anak. Dan selama PJJ mereka nggak pakai masker. Jadi harus dilatih 30 menit hari ini. Pertama nambahin 5 menit sampai mereka nanti siap untuk ke sekolah dan bisa menggunakan masker dengan baik. Kemudian yang kedua cuci tangan. Cuci tangan juga harus dilatih. Yang latih siapa ya, orang tua gitu. Jadi ini yang sebenarnya perlu dipersiapkan ya Mbak ya, untuk jangka waktu sampai sekolah nanti betul-betul dibuka. Mumpun masih ada waktu kosong, masih PJJ masih diberlakukan, orang tua selain nanti sekolah menyiapkan fasilitas, orang tua menyiapkan edukasinya nanti bagaimana ya Bu? Betul, jadi habit barunya dibangun orang tua menurut saya. Oke. Bu, ini sebenarnya menarik. Kemarin IDN Times sempat berbincang dengan Pak Anies Baswedan yang mengatakan jikalau memang sekolah akan dibuka, mungkin beliau akan melakukan beberapa tahap seperti SMA dulu yang masuk, SMP dulu yang masuk, lalu 50-50% kursi dan meja juga akan diatur dan tidak satu kelas akan dimasukkan seluruh siswanya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah memang ada rekomendasi yang serupa atau memang ada rekomendasi lainnya supaya nanti penularan di sekolah itu bisa diminimalisir gitu, Bu? Bisa aja sih dengan penerapan seperti itu, tapi ini agak menyulitkan sebenarnya kalau menggunakan
pola shift tadi ya dibagi dua gitu ya, itu gurunya jadi ngajarnya double. Misalnya muridnya 36, berarti dibagi 18 kan? 18 kemudian ngasih materi yang sama dalam 18 tadi gitu. Menurut saya itu sesuatu yang rada sulit sih bagi para guru ya. Harusnya memang pakai skat plastik ya di antara meja-meja anak, itu paling memungkinkan. Yang kedua, saya rasa betul harus bergantian. Misalnya SMA, kalau kelas 1-nya masuk sama kelas 2, kelas 3-nya libur. Kalau 2 sama 3 masuk, kelas satunya libur gitu. Begitulah seterusnya gitu. Itu bisa saja diberlakukan. Karena kalau SMA mungkin lebih mudah ngatur. Kan ini anak-anak jadi pada dunia yang bukan dunia mereka ya. Jadi di kelas harus diam, nanti tidak ada istirahat. Kalau berdasarkan protokol kesehatannya dibuat. Jadi tidak ada istirahat, jam diperpendek ya. Jadi kalau yang biasanya 45 menit 1 jam pelajaran, sekarang akan 30 menit, jam 12 pulang, tak ada istirahat, tak ada sholat berjamaah, langsung semuanya pulang. Berarti pada jeda-jeda yang tadi ya, dari pagi sampai siang tadi, maka anak-anak harus bawa bekal karena tidak ada kantin. Kantin nanti tidak ditiadakan lantaran penularan itu kerumunan di kantin akan menimbulkan penularan. Kemudian tadi ya anak-anak kan harus diingatkan juga oleh orang tua maupun guru. Yang SD ini agak susah. Nanti kalau istirahat nggak usah keluar, atau kalau itu jangan bermain di luar ya, itu sebenarnya sulit tuh bagi anak-anak. Nah, ini tantangan ya, tantangan betul bagaimana kemudian itu diberlakukan. Nah, kalau sistem tadi ya mengatur anak-anak yang masuk di kelas dengan cara-cara seperti itu ya bisa saja, tetapi tetap saja ini butuh kesiapan guru, kesiapan sekolah, dan kesiapan orang tua dalam istilahnya memasuki masa transisi menuju kenormalan baru. Bu, berarti kalau bisa dibilang pemotongan jam belajar itu termasuk efektif nggak, Bu? Untuk materi kurikulum sendiri ya ke anak-anak, karena kan mereka belajar. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau kurikulum sendiri sebenarnya KPAI meminta supaya ketika kurikulumnya, ketika kondisinya darurat seperti sekarang, artinya darurat itu kan jamnya diperpendek gitu ya, tidak ada istirahat, dan lain-lain yang seperti tadi saya sebutkan. Maka secara otomatis itu sesungguhnya tidak boleh ada materi yang banyak gitu kan, semuanya dikurangi. Situasinya darurat, masuk bergantian gitu ya, itu situasinya betul-betul darurat. Dengan demikian maka kurikulumnya mestinya dalam kondisi darurat. Nah, ketika kurikulumnya harus darurat, ini bagaimana ya? Kurikulum 2013 yang sekarang ada nggak mungkin dipenuhi ketuntasannya, jadi mesti disederhanakan. Nah, penyederhanaan itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi materi-materi yang esensial saja yang diberikan. Jadi tidak semua materi kemudian dikurangi. Dan itu sebenarnya berkaitan dengan kompetensi dasar. Kalau guru biasa paham. Nah, kompetensi dasar ini misalnya SD yang ada 60, ya setengahnya aja. Misalnya ya, siapa yang memilih esensial? Ya, Kemdikbud yang melakukan. Sehingga kalau Kemdikbud kan jadi seragam. Seluruh sekolah di Indonesia akan ngasih materi yang sama. KD yang dimunculkan mana, KD yang dihilangkan mana, itu akan sama. Nah, mau tidak mau, karena anak-anak juga memang harus diringankan secara materi lantaran situasinya darurat. Kemdikbud sih mengatakan kepada kami, itu kita usulkan di tanggal 29 April 2020, dan menurut Dirjen Kemdikbud ya, Dirjen PAUD Dikmas, Dikdas, dia mengatakan bahwa ini sedang dipersiapkan. Jadi saat ini pemerintah juga untuk menghadapi memperpanjang pembelajaran jarak jauh dan menghadapi kenormalan baru ini, maka kurikulum disederhanakan. Berarti sebenarnya nggak masalah ya, Bu, terkait waktu belajar, yang penting nanti disederhanakan, ambil yang penting-pentingnya saja ya, Bu ya. Betul, sehingga tidak berat. Oke. Bu, nah ini terkait dengan kemarin tuh ada saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatakan bahwa bisa diprioritaskan saja seperti kelas 3 SMA, kelas 3 SMP yang memang mau segera melakukan ujian sekolah. Kalau dari Ibu, apakah hal itu memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemik ini, atau memang nanti akan berpengaruh ke adik-adik kelasnya yang lain gitu, Bu? Kalau menurut saya sepakat dengan itu. Jadi diuji coba dulu. Untuk TK sama SD sebaiknya tidak. Kenapa TK sama SD tidak?
Karena gini ya, kalau anak-anak ini kan sulit banget. Anak TK misalnya udah lama nggak ketemu temennya pelukan gitu ya. Anak SD main gadengan, terus tos gitu ya. Itu kan ya justru nggak boleh dilakukan. Kalau Iya. anak-anak ini agak sulit. Jadi menurut kami memang betul uji coba itu dilakukan pada tingkatan yang lebih tinggi. Jangan di SD, jangan di TK, tetapi adalah di SMP atau SMA. Untuk SMA saya setuju banget gitu. Kalau itu diterapkan misalnya di kelas 3 SMA dulu. Ya, jadi kelas 12 SMA dulu gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah mau buka Januari, bisa aja sih mulai Desember diuji coba pada anak kelas 12. Tapi dengan catatan wilayah itu sudah zero kasus, kemudian di wilayah di sekolah itu sudah siap secara infrastruktur. Jadi kalau cuma ada wastafel dan air mengalir nggak ada sabun ya nggak bisa. Kalau ada sabun tapi nggak punya tisu nanti habis cuci tangan dilap di baju ya sama aja kan gitu. Jadi ini penting betul menyiapkan semua infrastruktur dan itu tidak mudah karena sekolah belum tentu mampu. Nah untuk sekolah mampu maka ini penting melakukan yang namanya rapat koordinasi berjenjang. Rapat berkoordinasi berjenjang ini adalah untuk memastikan pemetaan sekolah mana yang mampu, sekolah mana yang tidak. Kemudian kalau sekolah tidak sanggup, bagaimana dengan pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah tidak sanggup, misalnya, maka pemerintah pusat akan membantu. Tapi kan datanya mana dulu, pemetaannya mana dulu? Karena saya yakin sih ya kayak sekolah-sekolah swasta kaya gitu, pasti mereka bisa memenuhi itu. Sekolah-sekolah negeri yang unggul mungkin bisa. Tapi kalau sekolah-sekolah yang lain bagaimana? Pada sekolah-sekolah yang tidak unggul dan tidak kaya itu jauh lebih banyak, bisa 80% gitu dari populasi anak sekolah gitu. Jadi menurut saya penting adalah memastikan bahwa infrastruktur disiapkan negara. Oke, Bu, ini menarik juga, kemarin KPAI sempat merilis riset yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak banyak nih orang tua yang setuju, Bu, nanti anak-anaknya sekolah. Bu Retno bisa berbagi sedikit nggak terkait hasil dari Itu ya. Bu? Ya itu sih sebenarnya awalnya adalah saya mau survei awalnya. Tapi karena survei itu butuh uji coba, saya coba untuk melakukan uji coba sendiri. Jadi sebenarnya waktu itu uji cobanya adalah angket itu yang saya susun hanya dengan 10 pertanyaan. Pertanyaan 10 aja, 5 identitas, 5 baru pertanyaan. Nah, singkat-singkat lah semua jawabannya, tinggal klik aja. Lalu di situ saya melakukan uji coba di Facebook saya sebenarnya, akun pribadi maksud saya, bukan Facebooknya KPAI, bukan. Lalu saya hanya tidak menduga ya, setelah dalam 32 jam, saya sampai terkejut banget karena yang mengisi angket itu mencapai ratusan ribu. Jadi sebenarnya sasarannya adalah guru, siswa, juga orang tua. Nah untuk orang tua hanya dalam 32 jam, itu yang berpartisipasi di dalam mengisi angket ada 196.559. Wow. Dan dari data itu 66% menolak sekolah dibuka. Lalu ada guru. Guru itu 18.111 partisipasi ya, yang melakukan partisipasi, dan dari jumlah itu 54% setuju sekolah dibuka. Jadi guru juga setuju. Yang nolak kan orang tua ya. Nah kalau murid bagaimana? Murid ini kebalikannya orang tua aja. Kalau orang tuanya tidak rela anaknya sekolah, muridnya anaknya malah pingin sekolah. Jadi di murid itu 63,7% setuju sekolah dibuka. Mereka udah kangen gitu. Jadi bahkan usulan mereka adalah tanggal 13 Juli 2020 gitu ya. Kalau orang tua, kalau yang nggak setuju, usulannya kapan? Mereka ngusulinnya Januari 2021. Nah alasannya sebenarnya, kayak kami nanyain juga, alasan tidak setuju apa, setuju apa. Alasan yang tidak setuju adalah kasusnya masih tinggi Indonesia, masih fluktuatif. Mereka ngeri anak-anaknya akan terpapar. Yang kedua adalah infrastruktur yang mereka pertanyakan. Apakah kenormalan baru ini sekolah siap sehingga ketika kami melepas anak-anak kami bisa dijamin bahwa anak-anak kami akan sehat dan selamat gitu. Itu sih yang kekhawatiran yang diemban oleh 66% orang tua. 66% itu setara dengan angka
129.991 orang ya. Jadi memang hampir 130.000 orang tua keberatan melepas anaknya ke sekolah. Tapi ini dilematis ya Bu. Di riset KPAI sebelumnya, saya menemukan bahwa faktanya anak-anak tuh minta kembali ke sekolah karena pertama faktor ekonomi, karena orang tuanya jadi double lagi Bu, bayar listrik dan bayar uang internet. Itu juga menjadi polemik ya Bu, bahwa pola pikir anak dan orang tua ternyata berbeda. Orang tua takut anak yang kembali ke sekolah, sedangkan anak juga memang mempunyai rasa kasihan terhadap faktor ekonomi orang tua, begitu ya Bu ya? Iya, sebenarnya banyak anak yang minta bahkan ke KPAI ngadu agar uang SPP dikurangi gitu. Itu malah anak-anak bukan orang tuanya gitu ya. Karena mereka bilang orang tua kami terdampak, dan menurut saya lagi ya itu memang betul gitu, karena tidak sekedar nggak mampu lagi beli kuota internet ya, apalagi kalau anaknya banyak, anaknya 3 gitu, itu luar biasa berat gitu. Dan sebenarnya sih kalau melihat anak-anak ini gitu ya, mereka memang punya kepedulian loh sama orang tuanya. Yang kedua adalah memang kalau anak-anak yang setuju itu adalah mereka sudah merasa PJJ menjenuhkan. Jadi pembelajaran jarak jauh itu menjenuhkan. Jadi itu pilihan mereka, kenapa mereka ingin tatap muka saja gitu. Yang kedua memang mereka menyatakan bahwa sudah rindu juga sama sekolah, teman-temannya, guru gitu. Emang ada itu juga cukup tinggi pilihan itu ya. Dan yang berikutnya, mereka nggak mikirin infrastruktur. Yang mereka pikirkan antara lain adalah soal ekonomi orang tuanya gitu ya. Itu sih sebenarnya nomor 3 ya. Yang paling tinggi sebenarnya adalah PJJ-nya menjenuhkan. Pembelajaran jarak jauh itu membosankan. Mereka udah males lagi gitu ya. Kayak jenuh gitu. Itu sih yang nampaknya muncul. Tapi apakah dari KPAI sudah memberikan rekomendasi Bu, seperti terkait pertama tadi uang SPP dan juga memang materi pembelajaran yang disampaikan, apakah nanti saat PJJ masih diberlangsungkan bisa lebih efektif lagi Bu, begitu? PJJ apa Mbak tadi? Apakah sudah ada rekomendasi Ya. koordinasi antara KPAI dan Kemendikbud begitu Bu terkait ini? Oke. Sebenarnya kalau terkait itu iya, kami waktu itu kan menyampaikan rekomendasi terkait survei itu ya. Survei pembelajaran jarak jauh itu kami sampaikan lewat rapat koordinasi nasional itu, lewat daring. Yang dihadiri oleh Menteri Agama, perwakilan Kemdikbud, dirjennya hadir. Kemudian juga hadir kepala-kepala dinas dan kepala-kepala kantor wilayah agama. Waktu itu kami menyampaikan bahwa ini ada evaluasi untuk PJJ. Jadi kalau nanti kenormalan baru mundur tahun ajaran baru, jadi maksudnya tahun ajaran barunya diberlakukan Juli, tapi PJJ-nya diperpanjang, maka harus ada evaluasi. Salah satu evaluasi adalah kami bahkan bersurat ke Presiden. Kami meminta Presiden di dalam rapat terbatas untuk pertama menggratiskan internet anak-anak. Artinya menggratiskan internet ini adalah memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang memang terdampak. Sesungguhnya banyak anak yang tidak terlayani pada pembelajaran jarak jauh karena ketidakmampuan membeli kuota dan tidak punya peralatan daring yang memadai. Itu sebenarnya tinggi sekali. Jangankan bicara Papua ya, bicara Kota Bogor aja ada 11% yang tidak terlayani. Jadi ini memang bias kelas. Untuk Papua yang sarana prasarananya sangat minim, mereka bahkan dari 608.000 anak, itu 54% tidak terlayani pembelajaran jarak jauh. Nah, atas dasar itu kami mendorong pemerintah untuk menggratiskan internet. Yang kedua adalah kami meminta untuk dana desa ya. Jadi ada daerah-daerah yang anak-anak nggak punya segalanya, nggak punya internet, nggak punya alat gitu ya. Ini sinyalnya juga kalau dari rumahnya susah, ini bagaimana? Kami usulkan untuk menggunakan wifi, dan itu di balai desa, dan balai desa membeli komputer yang menggunakan dana desa. Kemudian dana desa ini membeli komputer dan wifi tadi, kemudian anak-anak ini setelah bergiliran dapat menggunakan itu selama pembelajaran jarak jauh 6 bulan ke depan ini. Jadi itu adalah upaya memperkecil disparitas tadi ya, kesenjangan antara anak kaya dengan anak miskin, antara Jakarta dengan luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa gitu ya. Karena kami juga dapat data sih kalau Jakarta juga banyak yang nggak bisa gitu. Jakarta saja ada persentase anak yang tak terlayani. Nah, apalagi daerah lain. Oke, Bu, ini mungkin kita akan agak bergeser sedikit. Sebenarnya dari tadi tuh sudah banyak teman-teman yang nanya, Bu, gimana nih treatmentnya kalau nanti sekolah masuk itu di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah asrama, Bu, nantinya? Ini baru dikeluarkan ya,
protokol ya, sedang disusun sebenarnya untuk yang pendidikan. Tapi untuk pesantren itu juga disusun. Jadi untuk sekolah-sekolah berasrama itu bagaimana dengan jaga jarak, bagaimana dengan kenormalan baru ini, itu memang dibuat. Dan kan kalau apa tuh namanya sekolah berasrama, pengasuhannya kan berada di pihak lain ya, karena mereka 24 jam ada di sana gitu. Nah itu juga penting untuk mempersiapkan pengasuhan yang pasca pandemi ini dan kenormalan baru nanti gitu. Nah itu memang banyak orang tua tidak mau melepaskan juga anak-anaknya di sekolah-sekolah berasrama itu gitu. Jadi nanti Kemenak, Kemdikbud akan menyusun protokol terkait bersama WHO tentunya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya, untuk menentukan bagaimana cara gitu atau membangun satu SOP ya, semacam tentu protokol kesehatan yang ketat, yaitu pada sekolah-sekolah berasrama. Tidak hanya pesantren sih, karena banyak sekolah berasrama lainnya ya, kedinasan gitu. Tapi bahwa pokoknya sekolah-sekolah yang pengasuhannya memang diserahkan kepada sekolah, lantaran anak itu berada di sekolah 24 jam dalam sehari gitu ya. Itu akan dibuat. Sekarang sih kayaknya belum jadi ya. Tapi sudah dalam proses pembicaraan dan juga penyusunan ya Bu berarti? Ya, karena kan yang nyusun mereka ya. Kalau KPAI kan pengawasan ya. Jadi kalau kami mendorong kebijakan, bisa melakukan advokasi kebijakan, pengumpulan data, kami bisa datanya tentu untuk menjadi gambaran bagi pemerintah apa langkah yang harus diambil gitu ya. Itu bagian yang tentu kami akan aktif terus untuk mengawal, karena bagi kami sih terlalu beresiko ya melepas anak-anak di sekolah pada situasi di mana kasus masih tinggi, infrastruktur Indonesia belum siap di sekolah-sekolah itu. Itu memang kita bertaruh nyawa anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita sakit, anak-anak ini kan tidak mungkin diisolasi, misalnya SD sama TK ya, itu anak-anak nggak mungkin kan diisolasi di ruang isolasi rumah sakit sendirian tanpa kita, orang tuanya. Padahal kalau kita menemani ya kita kan ketularan kan, gitu lah. Tapi ya ini berat iya, karena memang ini soal anak-anak. Bahkan sampai sekarang belum ada loh di Indonesia rumah sakit rujukan anak ya, COVID-19 tuh belum ada. Tidak ada. Dan anak-anak, pasien-pasien anak selama ini dicampur dengan orang dewasa, padahal mestinya nggak boleh gitu ya. Tapi ya memang tidak ada gitu, sehingga mau dicampur. Nah kalau sekolah dibuka itu kasus bisa naik. Kalau kasus itu naik, ya penularan tinggi apalagi pada anak-anak. Wah ini mengerikan gitu, membahayakan sekali ya. Karena Indonesia itu udah banyak anak yang meninggal karena COVID-19. Negara seperti Cina yang kasusnya banyak, seperti Italia yang kasusnya banyak, yang kematiannya sampai tinggi sekali dalam sehari, itu nggak ada anak yang meninggal. Nah Indonesia yang meninggal kan sudah tinggi ya, cukup tinggi. Untuk negara-negara ASEAN itu kita termasuk tertinggi bahkan. Ya, itu yang kita khawatir. Ya itu kondisinya aja ini belum banyak anak, dalam arti kata kalau sekolah dibuka kan lonjakan terjadi kan. Nah, ini saja udah kewalahan. Bagaimana kalau nanti anak-anak sakit ya, COVID ini tertular. Kita ya harus menjaga betul ini. Belum lagi penyakit di luar COVID ya Bu, apalagi faktor kesehatan anak di Indonesia sebenarnya belum dibilang bagus, baik dari itu imunisasi atau yang lain-lainnya gitu ya Bu ya? Iya, PR-nya banyak. Imunisasi juga sempat terhenti ya selama COVID, karena kita kan kayak dadakan dan kaget gitu loh. Karena kita kaget, banyak hal yang belum dipersiapkan. Anak-anak yang belum imunisasi, sementara imunisasinya itu ada waktunya, misalnya bulan ke ini, itu kan memang sangat berbahaya ya. Bu, dari tadi kita kan berbicara tentang persiapan fasilitasnya dan ketika anak itu berada di sekolah. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai sebenarnya tidak banyak juga sih anak-anak yang memiliki kesempatan ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Jadi kan mereka ada yang harus naik kendaraan umum, ada yang mungkin harus bareng teman dan naik jemputan. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri nih, melihat di Jakarta juga kan banyak ya Bu anak-anak yang naik komuter lain dan lain-lainnya. Apakah fasilitas transportasi juga perlu diperhatikan bagi anak-anak dan adik-adik kita yang nanti akan melanjutkan kegiatan sekolah lagi nanti Bu? Iya, memang sih sebenarnya ini gini ya,
kalau ngomongin transportasi dan apa dan lain-lain itu lebih banyak lagi PR-nya gitu ya. Untuk PR yang kecil aja ini belum tentu kita mampu sebenarnya ya. Dalam arti apakah sekolah-sekolah mampu misalnya bikin wastafel, air yang mengalir. Bayangkan ya, itu nanti tagihan air akan tinggi banget kan. Karena cuci tangannya harus dilakukan terus-menerus oleh begitu banyak orang. Itu saja udah pendanaan loh yang besar. Apalagi kemudian anak berangkat ke sekolah gitu ya dan lain-lain. Ya kalau mau dibegitukan ya emang lebih rumit lagi gitu. Memang sih disarankan diantar oleh keluarganya gitu ya. Dan sampai di itu kan soal masker aja belum tentu keluarga-keluarganya juga mampu membeli masker loh ya. Jadi ini kan PR tersendiri. Kalau nggak punya masker gimana di sekolah? Ya harus disiapin akhirnya. Jadi akan tinggi betul sih anggaran saya membayangkannya. Oke, Bu, ini juga mungkin aku mau minta sedikit pendapat Ibu nih. Kan banyak adik-adik kelas 3 yang kelas 3 SMA, SMP, dan kelas 6 itu sudah lulus nih saat ini. Tapi secara tidak sadar sebenarnya cyberbullying juga banyak, Bu, yang menyatakan bahwa mereka lulusan corona, bahasanya gitu, Bu, kasarnya. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri, menanggapinya bagaimana? Walaupun sebenarnya anak-anak tidak ke sekolah, tapi bullying itu masih tetap ada, Bu, di media sosial yang mengatakan bahwa mereka lulusan corona lah, bagaimana lah, gitu. Nggak usah jauh-jauh ya, ini di chat-chatnya aja bulinya banyak. Di chat yang sekarang aja bulinya banyak. Itu budaya orang dewasa yang tidak baik ya, yang harusnya kita tuh dalam media sosial itu harus mencontohkan ke anak-anak. Lagi nggak pandemik pun ya nggak boleh ngebully orang gitu ya. Ini anak-anak kan dalam kondisi stres ya sebenarnya. Di rumah saja tuh bagi seorang anak itu berat. Karena kan anak itu dunianya bermain. Ya, itu sesuatu yang tidak mudah lah bagi anak-anak. Secara perkembangan kejiwaan saja sebenarnya anak ini sudah terganggu. Lalu ketika mereka lulus, kemudian dengan istilah corona sekalipun gitu ya. Tapi ya ini memang pilihan sesuatu yang mereka nggak bisa milih gitu ya. Tetapi saya yakin sih dari segala hal, dari semua peristiwa itu pasti ada hikmah baiknya ya. Tetapi memang kita ini seperti kan terkaget-kaget dan tidak siap ya. Misalnya saja gini. Pemerintah mengatakan dana BOS bisa digunakan gitu ketika anak-anak nunggak bayaran nih. Orang tua nggak sanggup bayar, sehingga anak-anak tuh tidak bayaran. Nah, ketika tidak bayaran, untuk sekolah-sekolah negeri sih gurunya dibayar negara. Tapi tetap ada guru honor di sekolah negeri. Lalu di sekolah-sekolah swasta yang jelas harus ditopang oleh orang tuanya nggak bayar gimana? Ada sekolah swasta, itu swasta yang termasuk kaya aja terdampak. Di daerah Rawamangun, itu tagihan 2 bulan sampai 4 miliar gitu, yang tidak menunggak bayaran gitu. Jadi memang ini sesuatu yang menurut saya tidaklah mudah. Termasuk misalnya ya, kalau sekarang kan SPP dikurangi bisa ya Mbak. SPP dikurangin itu kan karena tidak bayar. Sekolah tidak ada operasional, berarti kan nggak ada pengeluaran air, tidak ada pengeluaran listrik, ya kan? Kalaupun ada kecil lah, kemudian wifi dan lain-lain. Kalau wifi tetap harus bayar, dipakai nggak dipakai kan? Dan itu sebenarnya pengeluaran yang kemudian bisa dihitung. Sekarang misalnya tidak ada ekskul kan? Kalau tidak ada ekskul, ya berarti tidak ada pembiayaan ekskul. Nah itu yang sebenarnya cost yang harus dihitung oleh sekolah. Lalu itu harusnya ada pengurangan. Nah kalau nanti anak-anak sekolah, kan berarti pengeluaran akan muncul semua tuh. Mulai dari pengeluaran bayar listrik, bayar air, bayar apa, kan berarti kalau anak-anak mulai sekolah, bayarannya akan kembali lagi kan. Nah, untuk sekarang saja banyak sekolah swasta tidak mengurangi, orang tuanya nggak bayar. Ada yang juga nggak ngurangin gitu. Nah, untuk yang orang tuanya kemudian tidak sanggup membayar, ini bagaimana kelanjutan? Karena guru-gurunya juga kan jadi pada nggak gajian. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan, guru boleh digaji dengan menggunakan dana BOS. Nah, dana BOS-nya habis untuk bayar gaji guru. Padahal Kemdikbud bilang lagi, murid-murid yang nggak bisa, guru-guru yang nggak bisa beli kuota, dibayarin dana BOS. Seolah-olah dana BOS-nya gede banget gitu loh. Padahal dana BOS kita itu kecil sebenarnya. Dan turunnya pun 4 bulan sekali. Dalam 1 tahun itu berarti akan 3 kali turun. Nah, jumlahnya sebenarnya tidak banyak gitu ya. Tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang, itu saja sudah kepake banget gitu. Jadi memang problemnya itu berat dan menurut saya ini nggak bisa diselesaikan sendiri. Maka dari itu, bagaimana kita mau tahu berapa anggaran penyiapan infrastruktur kalau kita tidak pernah Kemdikbud, Kemenak tidak pernah melakukan rapat berjenjang dengan dinas-dinas.
Dinas tidak melakukan rapat berjenjang dengan kepala-kepala sekolah. Kepala-kepala sekolah kemudian harus menghitung ya dengan proposal mana yang sebenarnya mereka sanggup, mana yang tidak. Mana yang mereka bisa lakukan, mana yang tidak. Nah, lalu bagaimana daerah bisa nggak rapat lagi? Kalau daerah nggak bisa, maka minta bantuan pemerintah pusat. Nah, ini yang kalau pemerintah pusatnya duitnya habis gimana juga gitu ya. Karena udah terdefisit anggaran begitu tinggi. Jadi ini problem loh. Nah, jadi oleh karena itu, sepanjang tidak mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan bagi kenormalan baru, saya rasa pilihan anak sekolahnya di 2021, tepatnya paling tidak di Januari 2021, saya rasa itu adalah hal yang pas. Untuk sementara, PJJ memang harus diperpanjang. Oke, berarti rekomendasi dari Bu Retno kalau bisa 2021 aja ya Bu, melihat kondisi koordinasinya juga belum terbilang matang ya Bu saat ini. Belum masih jauh. Dan belum lagi orang tua juga belum ngelatih anak-anaknya kan untuk siap menghadapi kenormalan baru. Jadi gap itu masih bisa digunakan sebagai waktu orang tua mengedukasi anak dulu ya Bu sebelum siap kembali ke sekolah. Ya, harusnya sih seperti itu. Semua orang harus bekerja jadi dalam hal ini. Orang tua menyiapkan budaya baru, karena kan anak-anaknya bersama mereka. Sementara negara atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyiapkan sarana prasarana menghadapi pembukaan sekolah kelak gitu. Jadi harus berbagi-bagi ini. Nanti juga orang tua, andaikan sekolahnya, oh kami hanya bisa wastafel, tapi kami tidak bisa beli sabun cair, kami tidak bisa beli tisu, maka orang tua kan juga bisa ya secara itu berpatungan misalnya. Walau semuanya dari kita terdampak, tapi ya demi anak-anak kita harus melakukan itu. Oke. Bu, terkait dengan berarti kan nanti 2021 nih rekomendasi dari Ibu. Berarti selama itu PJJ masih diberlangsungkan. Adakah rekomendasi apa sih sebenarnya yang harus dievaluasi dari PJJ yang selama ini telah dijalankan dan dilalui oleh anak-anak? Ya PJJ itu kan tadi ya saya sudah sebutkan, dia bias kelas. Bias kelas itu kan anak-anak dengan ekonomi ke atas, menengah ke atas yang terlayani. Mereka yang menengah ke bawah tak terlayani dalam pembelajaran digital. Sementara guru-guru hanya berfokus bahwa PJJ itu sama dengan daring. Nah ini kan agak sulit. Pada PJJ tidak harus daring. Sebenarnya guru-guru itu ini saatnya memberikan pembelajaran-pembelajaran karakter, pendidikan karakter. Misalnya saja gini ya. Para guru ini bisa meminta anak-anak yang SMA, SMP misalnya membaca karya sastra, membaca novel, membaca bacaan-bacaan itu nanti dibangun bisa aja kan melalui di-download ya, maksud saya kan ada ya yang e-paper seperti itu. Lalu anak-anak itu beberapa hari kan kalau disuruh baca dia seneng gitu, atau saling pinjam kalau itu membutuhkan kuota dan tidak bisa saling pinjam. Nah kalau misalnya saling pinjam ya nggak usah ketemu ya, artinya yang tidak terlalu jauh bisa kirim ya melalui kemudian saling tukaran novel gitu. Anak-anak yang kecil itu bisa pakai buku cerita gitu, atau didongengin kemudian menuliskan yang didongengin apa gitu. Atau misalnya kalaupun membuat video, jangan video yang ngapalin gitu. Anaknya presentasi di videoin dikirim, itu aja udah gede banget gitu ya. Nah tapi kenapa sih nggak dibikin? Kamu hobinya apa? Kalau kamu hobinya make up, ya udah tutorial make up. Kalau kamu hobinya masak, tutorial masak. Mungkin kalau ngejalin hobinya anak senang gitu ya. Olahraga ya tentang olahraga gitu ya, atau senam corona dia ciptakan gitu. Artinya sebenarnya ini lebih mengarah kepada membantu, misalnya tugas membantu orang tua gitu. Jadi 2 hari ini tugasmu atau 3 hari ini adalah membantu orang tua. Hari ketiga kamu harus bikin laporan tentang apa saja yang kamu lakukan saat membantu orang tua. Nah orang tuanya kan juga senang dibantuin gitu ya. Artinya kesetresannya juga turun. Nah jangan kemudian kan kalau yang sekarang orang tuanya WPH, anaknya SPH, yang terjadi adalah stres. Jadi kalau tugas kantor tinggi sementara anaknya butuh bantuan, yang ada kan marahin anak gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kalau kurikulum sudah disederhanakan, metode-metode yang dilakukan bisa diubah gitu ya, lebih baik gitu ya, itu bisa. Nah makanya menurut saya dinas-dinas pendidikan, Kemdikbud ini saatnya juga pada rentang ini mulai melatih guru. Pelatihannya kan tentu saja bisa daring. Ini guru-guru harus diberikan juga gitu ya
petunjuk-petunjuk, karena petunjuk teknisnya tuh waktu itu ya lantaran dadakan ya nggak tersedia. Banyak sekolah juga tidak membuat panduan apapun ya, itu juga dari survei kami terhadap guru terungkap gitu ya. Jadi memang ini PR-nya banyak banget yang mau tidak mau, maka kalau sekolah tidak langsung dibuka pada Juli 2020, maka PJJ diperpanjang. Nah, PJJ diperpanjang berarti bagaimana caranya tidak menjenuhkan kembali. Nah, ini yang kita dorong untuk dievaluasi. Semua sudah disampaikan sih ke Kemdikbud, bahkan ke kantor staf presiden. Kami juga sudah bersurat ke presiden. Ya, kewenangan kami kan hanya di situ ya. Sedangkan kewenangan terhadap guru, terhadap sekolah kan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih banyak sudah berbagi dengan IDN Times. Menarik banget karena berarti intinya sebenarnya PJJ ya Bu masih harus tetap digalakan, dan Betul. yang penting infrastruktur dan koordinasi antar pemerintah bisa langsung tetap didorong supaya nanti persiapannya matang ya Bu ya. Ya, betul. Siap. Oke. Bu Retno, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Yo, selamat Semoga sore. pandemi sore Bu, terima kasih. Yo.